kan data penyebaran seminggu lah gitu, kayak gitu. Kalau mau benar-benar powerful biasanya itu kita harus pakai survei kebutuhan biar nilai anggota itu mau nggak sih adanya program kerja ini gitu, relevan nggak sih gitu. Misalnya Relapo ADC gitu ya, tanya ke anggotanya kira-kira butuh pelayanan nggak, masih butuh pelayanan apa enggak gitu, disebarin tuh supaya itu ternyata hasilnya masih butuh kak, berarti kan jadikan landasan di sana, ataupun hal-hal lain gitu. Pokoknya mengenai survei kebutuhan ini minimal teman-teman sebelum seminggu itu udah ada yang mau ditanya ke anggota itu sebagai landasan kita. Syukur-syukur udah hampir 2 minggu gitu. Jadi buat landasan apa data-data kredibel itu ada 3 umumnya: jurnal ilmiah, kemudian data nasional kayak BNSP dan lain-lain, kemudian survei kebutuhan. Nah yang paling relevan itu ya survei kebutuhan karena langsung menyangkut si sasarannya gitu. Kayak BNSP kan pakai survei ya. Nah itu kayak gitu contohnya, termasuk juga program kerja. Silakan nanti di GP harus tentuin apa aja yang mau dibikin survei gitu, dan jauh-jauh hari. Intinya aja kayak pertanyaan A, B, C, D dan lain-lain. Tapi maaf ya saya nggak bisa ngajarin semuanya karena ini nggak cukup waktunya. Ketiga, ini baru solusi teman-teman paket ketiga itu. Nah, kita kasih oleh karena itu biasanya itu. Oleh karena itu, advocacy paper harus dilanjutkan sebagai program kerja dan lain-lain. Ini kan solusi. Teman-teman paket pertama masalah, data-data kredibel, yang kedua, ketiga solusi yang disampaikan atau solusi yang diwujudkan dengan adanya program kerja ini gitu. Oh, ketiga teman-teman. Ini contohnya nih, yang ADC ya. Pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian tujuan. Berarti tujuan itu menjawab dari permasalahan yang paling pertama. Contohnya ini, memberikan layanan informasi menjadi tempat pengaduan. Tujuan berbentuknya poin. Sasaran udah pasti ini mah. Konsepnya kayak gimana nih? Misal kalau konsepnya seminar ya kayak gini nih, nama kegiatan seminar, temanya apa, bentuknya kayak gimana. Berarti seminarnya hybrid, ada yang luring, ada yang daring. Konsepnya kayak gimana? Nah itu dijelasin di sini. Waktu dan tempat ya pasti kayak gini. Anggaran, nah ini totalnya teman-teman, langsung totalnya aja ya, harganya berapa. Misalnya 2 juta, oke 2 juta. Nah untuk ini kasaran pun nggak apa-apa, kan ini harus ngobrol sama bendahara ya. Kasarannya aja dulu gitu, silakan buat acara kerjanya. Selesai. Ini masih setengah ya teman-teman, karena yang terakhir itu ada indikator keberhasilan sama yang hasil kegiatan dan analisis SWOT. Buat yang lengkapnya teman-teman silakan buka yang tadi yang drive. Di situ nggak ada Relapo ya Pak? Relapo? Nggak, sengaja saya nggak masukin ya. Gue nggak tahu sebenarnya di mana, lupa. Ntar ada saya nyari. Lupa saya ngasih ngirim. Itu alasan apa aja teman-teman. Pokoknya sulit lah buat teman-teman, kayaknya buat ngerancang itu agak gitu lumayan, karena secara akademik pun ini mata kuliahnya yang ke semester 6 7 lah, mau mepet penelitian. Ada pertanyaan nggak? Silakan teman-teman mau nanya apa aja gitu. Yang penting itu yang tadi tuh notulensi, GP sama tupoksi teman-teman.
buat acara program kerja kan dipikirnya bareng-bareng, gak mungkin satu orang gitu. Terus saya teman-teman yang penting teman-teman tahu itu strukturnya kayak gimana, karena kan tulisannya sama teman-teman gitu, diketiknya sama teman-teman kayak gini nih. Nanti buat template rancangan program kerja kita juga akan kasih. Itu namanya. Ya kan tidak standarisasi, makanya ini yang download itu beda-beda gitu. bikin masing-masing itu kemarin mah. So teman-teman jika ada pertanyaan saya persilakan. Saya kali B, main PDH. Tebak, ngapain ayo? Mau kemana Pak Ustadz? Soal tadi mau sekalian dulu juga Oke, masih ya ke Lulu atau bendahara kamu? Iya. Ada Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Entah itu dari notulensi kemarin ataupun lain-lain, silakan. Pokoknya buat proyek kerja mah jangan terlalu dibuat pusing, karena teman-teman pasti dibantu oleh kita juga. Jadi jangan dibuat pressure gitu. Si lama kok. Makanya kan dicicil dulu aja, kayak ide dulu aja kita bikin itu. Ide dulu, dari ide baru latar belakang, kan lebih gampang gitu. Nggak jangan keseluruhan, sulit keseluruhan. Cicil dulu aja. Ayo, tapi penting teman-teman udah ada nih yang mau dibahas nanti sama kadep, sama anggota. Berarti ide, gagasan, latar belakang dulu, ada tujuan, ada sasaran. Itu dibagi-bagi aja teman-teman, jangan keseluruhan, berat. Bagi biar lebih mudah gitu. Jadi semua pikiran itu tertuju dalam yang kecil dulu, kecil nanti jadi besar. Seperti itu teman-teman. Libatkan juga teman-teman demisioner ataupun yang lain, karena kan pengalamannya kan bagus juga tuh mereka. Kita ambil aja pendapatnya, yang jeleknya jangan. Orang sekretariatan apa ya? Tanggal kita kelas tanggal 30, setelah tanggal 30 lah. 30 kata 4 memang. Oh iya ya, sudah dulu ya. Sorry sekarang 4. Soalnya kan beberapa kan ada yang udah bikin surat ya langsung ya. Mau gak mau kita harus Sosmalin dulu. sosmalin ya. Yang pertama sosmalin. Sosmalin itu bulan April. April. Surat apa kayak surat SBM, SK gitu. Jadi gak apa-apa lah kalau belum kelas juga kan, aman kan ya.
Kalau teman-teman ada lagi yang mau tanya. Kalau buat di surat kan itu ada logo, buat ukuran logonya ada. Ada di SOP udah ada. Lengkap betul SOP itu. Hah? Iya. Tapi teman-teman pakai yang template aja gitu. Kita kan udah bikin template nih, biar semua rata-rata semua sama gitu. Tinggal dipakai aja itu, maksudnya kayak edit aja gitu. Kecuali teman-teman belajar bikin dari nol, itu beda lagi. Dari dia bisa dihidupin nggak? Seperti itu teman-teman. Karena kalau nggak dari template itu tahun lalu tuh jadi beda-beda kepercayaan lah intinya kan. Pas diajarin gimana tapi jadinya tuh beda. Bener diajarin bener, cuman ketika itu ada perbedaan gitu. Hanya kan dibanding yang beda-beda ya bisa main aja pakai template. Kerja pun lebih cepat gitu. Tapi buat ngajarin mah dari nol nanti biar teman-teman juga udah tahu cara bikinnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sekretaris itu kan belajar Word sama Excel sama nanti terakhir tuh SPSS. SPSS Apa? itu namanya buat LPJ nanti. Oh, Anak-anak. makanya SPSS. Oh iyalah. Enggak yang kemarin. Kemarin apa? Excel. SPS Iya. kemarin SPS. Oh lu mah nggak pakai SPS, gua pakai SPS. Iya. Itu sih kalau kamu SPSS. Gua ajarin. Ada yang namanya uji reliabilitas sama uji validitas. Nah itu ada. Jadi buat ngecek survei teman-teman itu valid apa enggak. Itu nanti ya di akhir pengurusan. Intinya sih untuk hari ini sih mengenai tadi untuk opsi teman-teman notulensi sama gitu sedikit rancangan program kerja biar teman-teman tahu yang nanti mau di GP itu dikasih deadline-nya apa aja. So, dari PMB ada pertanyaan? Nah, ngerti? Tapi ngerti nggak tadi? GP sama notulen. Oke. Nah, dari Mas Malin, Cuma itu yang rancangan papernya nggak ada sih. apanya? Buat jangan. Oh ya, minta. Apa gimana? Buat nanti berarti kalau absen itu bikin sendiri ya Kak? Kemarin soalnya disuruh Tenaga tuh bikin absen buat Oh iya, absen ya, lupa gua. absen. Satu lagi, absen. Absensi, teman-teman. Nanti absensi itu digunakannya 3 bulan, per 3 bulan. Nanti itu sebutnya raker, bukan rapor ya, raker. Itu nanti teman-teman dinilai performa teman-teman per 3 bulan. Berarti rakernya ada 3 atau 2, 3 gitu. Jadi 9 bulan totalnya. Teman-teman silakan buat absensi. Bebas mau pakai Gform, mau pakai apa terserah. Template-nya pun kami belum bikin aja sih, kita bikin lah buat menggunakan teman-teman juga. Jadi nanti di absensi itu teman-teman catat setiap orang gitu, per kegiatan, per acara formal gitu, silakan dicatat. Nanti akan dikasihkan ke wakil ketua umum teman-teman. Jadi selain pas rapat itu, selain teman-teman notulensi, teman-teman juga absen. Itu hal yang wajib gitu. Absen aja gitu. Nanti itu menjadi penilaian kami buat anggota dan lain-lain. Seperti itu. Ada pertanyaan kembali dari Somalin aman, dari Somalin apa? Pak Seling?
Aman nggak tadi? Benar. Nah, krep. BSD gimana? Aman Kang. Tapi ngerti ya, ngerti kan poin 1 sama poin 2 sama poin 3? Ngerti kan? Benar nih. GP bisa, isinya bisa. Insya Allah. Berarti teman-teman setelah ini apa aja yang teman-teman lakuin? Oke, yang pertama ngapain? Setelah ini Motoren GP dulu. GP. Berarti teman-teman yang pertama pembuatan GP. Ngobrol sama teman-teman departemen lainnya ya. Kayak kadang kita agendain rapat kapan dan di mana buat nyusun program planning. Ya. Ya, membahas. Itu teman-teman PR setelah ini gitu teman-teman. Oh iya, silakan kasih dong. Buat login.